Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad Aqidah Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan bab Al-Isra wal Mi'raj. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Isra wal Mi'raj itu hak. Tapi sudah kita sampaikan tanggal berapa, bulan berapa, wallahu ta'ala a'lam. Tidak ada kepastian, tidak ada dalil ataupun bukti yang otentik tentangnya. Kemudian Ahlussunnah meyakini Isra wal Mi'raj, mungkin minta tolong kepada jamaah agak merapat biar yang di belakang bisa masuk. Jazakumullah khairan. Ya, saya ulangi lagi. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Isra wal Mi'raj itu hakun, dan Rasul di Isra wal Mi'rajkan dengan jasad dan roh beliau dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan bermimpi. Pada pembahasan terakhir disampaikan oleh pentahqiq kitab ini, yaitu Syekh Dr. Ahmad bin Atiyah Al-Ghamidi, bahwasanya ucapan yang mengatakan Isra wal Mi'raj hanya dengan ruh atau pada waktu Rasul bermimpi atau tidur itu tidak benar, dan beliau membawakan bantahannya. Yang pertama sudah kita sampaikan, Allah dengan tegas terang benderang mengatakan dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, mengisrakan hambanya. Kata-kata al-abd dalam bahasa Arab terdiri dari roh dan jasad, seperti manusia terdiri dari roh dan jasad. Ini bantahan Al-Quran langsung kepada mereka yang mengatakan Rasul di Isra Mi'rajkan dengan rohnya, atau ada yang mengatakan Isra'nya dengan jasad dan roh tapi Mi'rajnya dengan roh saja. Itu juga tidak benar. Isra wal Mi'rajnya Rasul dengan roh dan jasad dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan bermimpi. Kemudian bantahan yang kedua, anna dzalika jaizun aqlan. Sebetulnya secara akal yang sehat itu bisa diterima, bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika Allah sanggup menurunkan malaikat dari langit, ya, apalagi kalau kita dengar malaikat Jibril punya berapa sayap? 600 sayap. Allah turunkan, Allah sanggup.
apalagi Nabi Muhammad Allah isra'kan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa kemudian ke langit. Maka kalau ada yang mengingkari Isra wal Mi'raj Rasul dengan ruh dan jasad atau dalam keadaan terjaga, itu seolah-olah mendustakan turunnya malaikat. Dan sekaligus kata beliau, itlau jaza istib'ad su'udil bashar la jaza istib'ad nuzulil malaika. Kalau dianggap tidak mungkin Rasul naik ke langit dengan jasad dan ruhnya, sebaliknya juga sama, tidak mungkin malaikat turun dari langit ke bumi. Kemudian kata beliau, wa dzalika yuaddi ila inkarin nubuwah, dan itu bisa mengakibatkan pengingkaran kepada kenabian. Kalau diingkari turunnya malaikat, berarti tidak ada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak benar malaikat Jibril turun untuk membawa wahyu kepada Nabi Muhammad. Ini sekali lagi mendustakan kenabian. Fatal akibatnya, wa huwa kufrun, dan kata beliau ini bentuk kekufuran. Yang ketiga, bantahan terhadap yang mengatakan Isra Mi'raj hanya dengan ruh bukan dengan jasad atau hanya dalam keadaan bermimpi. Kata beliau, anna tasbih fi qaulihi subhanalladzi asra, ungkapan Allah, firman Allah, subhana, maha suci Allah yang memperjalankan, mengisrakan Nabi Muhammad, innama yakunu indal umur al-idham, mengucapkan subhanallah at-tasbih itu pada perkara yang apa? Yang agung, yang besar, ya. Walau kana manaman lam yakun fihi kabiru syai'. Kalau Isra Mi'raj itu terjadi dalam keadaan bermimpi, itu enggak ada apa? Istilahnya bukan sesuatu yang wah, bukan sesuatu yang besar, yang perlu kita bertasbih, ya. Walamma badat Quraisy ila takdzibihi. Mungkin ini bisa ditambahkan poin yang keempat sebetulnya, ya. Bahwasanya seandainya itu dalam keadaan bermimpi atau dengan ruhnya saja, orang kafir Quraisy tidak akan apa? Mendustakan, namanya mimpi, ya. Mimpi bisa apa aja, yang mustahil pun bisa. Tapi ini betul-betul terjadi dalam keadaan Rasul terjaga dengan jasad dan roh beliau, makanya didustakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Walamma irtadda jama'a mimman kana aslam, bahkan ada yang murtad karena tidak mempercayai apa yang Rasul sabdakan, ceritakan tentang kejadian Isra wal Mi'raj tersebut. Seandainya dalam keadaan bermimpi, nggak mungkin didustakan. Kemudian tadi yang tiga itu kita pecah jadi ya 3 dan 4. Yang sekarang keempat kita jadikan yang kelima. Annahu sallallahu alaihi wasallam humila alal buraq, yang sudah dimaklumi Rasul dimi'rajkan dengan buraq, binatang. Wallahu alam bagaimana bentuknya. Wa huwa daba. Wa inna ma yakunu hadza lil badan la lirruh. Namanya kendaraan ini untuk apa? Badan dan roh. Kalau roh nggak butuh kendaraan itu lagi. Ya. Ini bantahan para ulama terhadap yang mengingkari Isra Mi'rajnya Rasul dengan jasad dan roh. Li anna la tahtaj fi harakati la markabin tarkabu alaih. Karena roh nggak butuh kendaraan untuk dinaiki. Ya. Ini sekali lagi 5 poin bantahan terhadap yang mengatakan Isra wal Mi'rajnya Rasul dengan roh tanpa jasad, hanya dalam keadaan bermimpi. Kemudian wallahu alam, pentahqiq di sini mengomentari ucapan Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi tentang ucapan beliau, barang siapa yang meyakini Isra Mi'raj itu dalam keadaan bermimpi atau Rasul tidak Isra Mi'raj dengan jasadnya, maka dia kafir. Pentahqiq mengomentari, katanya kurang tepat mengatakan faqad kafara, ya. Terlalu berlebihan kalau kata pentahqiq. Cuma kalau kita lihat syarahnya Syekh Abdul Razak, beliau membenarkan ucapan penulis Abdul Ghani Al-Maqdisi, karena ini masalah yang jelas dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi, wallahu a'lam. Kalau kita lebih condong kepada ucapan penulis, wallahu ta'ala a'lam.
Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dari hadis Isra wal Mi'raj atau dari kisah Isra wal Mi'raj, kata para ulama banyak pelajaran-pelajaran berharga yang bisa dipetik, terutama dalam bab al-aqidah. Yang pertama, wajibnya beriman kepada yang gaib. Bahkan ini merupakan ciri pertama orang yang beriman bertakwa. Sebelum disebutkan ciri orang bertakwa itu dermawan, tidak marah atau memaafkan. Yang disebutkan oleh Allah pertama dalam Al-Quran, yu'minuna bil ghaib. Ini pentingnya al-aqidah. Maka sungguh keliru yang suka memutarbalikkan, dibilang akhlak lebih utama daripada akidah, akhlak lebih didahulukan daripada al-aqidah. Allah mendahulukan akidah dibandingkan apa? Akhlak. Bahkan ayat yang pertama kali memerintahkan bentuknya bentuk apa? Perintah untuk bertauhid. Namun banyak sekarang ini orang-orang yang ingin untuk gembosi dakwah salafiyah dengan celotehan akhlak-akhlak dulu, ya, biar diterima dakwah, padahal mereka sendiri akhlaknya naudzubillahi min dzalik. Nah, lal akhlak walal aqidah. Kemudian yang kedua, bahwasanya akal manusia terbatas. Sebagaimana kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, anna lil uqul hududan tantahi ilaiha. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, akal itu punya batasan yang dia akan berhenti pada batasan tersebut. Makanya akal bukan tolak ukur segala-galanya. Masalah Isra wal Mi'raj seperti nggak bisa ditembus oleh akal manusia. Ya. Sekali lagi, makanya kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Al-Aqidah Tahawi, Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan asy-syar'u qad ya'ti bima taharul uqul wala ya'ti bima yastahilu au tastahilu al-uqul. Kadang syariat mendatangkan sesuatu yang akal nggak bisa menembusnya, tapi nggak mungkin syariat mendatangkan sesuatu yang mustahil. Bedakan antara apa? Terkadang akal itu nggak bisa menalar dengan sesuatu yang apa? Mustahil. Artinya apa yang Allah kabarkan, yang Rasul sabdakan, nggak mungkin itu yang mustahil. Ya. Tapi memang akal karena keterbatasannya tidak bisa apa? Menalarnya. Seperti dalam kisah Isra wal Mi'raj seperti ini. Tidak ada sekarang ini misalnya, ya, manusia sampai ke langit ke-7, ya, dalam waktu yang singkat seperti yang Rasul sabdakan. Akal, ya, itu masih apa? Mencari-cari, dan tidak akan mungkin bisa apa? Sampai kepadanya. Ini sekali lagi akal manusia terbatas. Kemudian yang ketiga, di antara pelajaran yang berharga dari kisah Isra wal Mi'raj, dilarang tasyabuh dengan orang musyrikin yang menuhankan akal mereka. Dilarang tasyabuh dengan orang-orang musyrikin. Seperti yang kita sampaikan, orang musyrikin mereka menolak, mengingkari, mendustakan kabar berita dari Rasul tentang Isra wal Mi'raj. Dan Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang beriman wajib mendahulukan nakal Al-Quran dan Sunnah daripada akal. Kemudian yang keempat, di antara pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Isra wal Mi'raj, wajibnya menetapkan sifat ketinggian bagi Allah, sifat al-ulu. Karena Rasul diangkat sampai, dinaikkan sampai ke langit
yang ketujuh. Sebagaimana Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Kepada Allah lah naik ucapan-ucapan yang baik dan amal saleh. Namanya naik dari bawah ke atas, yang menunjukkan Allah fi al-ulu. Allah ada di atas makhluknya, ada di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Makanya sangat disayangkan, kata para ulama, orang-orang yang suka merayakan Isra wal Mi'raj lupa dengan akidah yang ada dalam kisah Isra wal Mi'raj tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Yang keberapa? Yang kelima, wajibnya menetapkan sifat kalam bagi Allah. Karena Allah berbicara pada waktu itu dengan Nabi Muhammad SAW. Wajib menetapkan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wajibnya menetapkan sifat al-qudrah, kekuasaan bagi Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah sanggup untuk mengangkat nabinya atau memperjalankan nabinya dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa sampai ke langit yang ketujuh. Allah ala kulli syai'in qadir. Harus kita yakini Allah mampu untuk melakukan apa yang Dia inginkan. Allah fa'alul lima yurid. Dan seperti yang kita saksikan sekarang ini, bagaimana dunia seolah-olah lumpuh. Intinya tidak bisa melawan kekuasaan Allah. Hanya satu jenis virus yang Allah turunkan, kayak kiamat kubro. Ya, semoga Allah segera mengentaskan musibah ini dari kaum muslimin, dan semoga Allah menyelamatkan kita dari segala bentuk virus, ya, baik corona ataupun yang lainnya. Namun intinya ini yang juga harus kita ambil pelajaran, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Di antara musibah ada hikmahnya. Ini menunjukkan Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, negara yang maju dengan teknologinya, dengan ekonominya, tidak ada apa? La haula wala quwwah. Ya, dan itu semuanya tujuannya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah. Yang komunis, yang ateis, agar mereka bertobat untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Yang kafir, yang musyrik juga demikian. Yang maksiat juga untuk sadar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mereka selalu bergantung kepada Allah. Wa iyamsaskallahu bidzurrin fala kashifa illa huwa. Apabila Allah menimpakan suatu musibah, tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah. Ini juga ada pada Isra wal Mi'raj, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, kemudian memi'rajkan, naikkan ke atas langit dalam waktu satu malam. Allah ala kulli syai'in qadir. Yang berikutnya, bahwasanya kisah Isra wal Mi'raj menunjukkan akan kedudukan Nabi Muhammad SAW yang merupakan sayyidu waladi Adam. Menunjukkan akan kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana beliau disambut di langit pertama oleh Nabi Adam, Nabi siapa lagi? Nabi Adam, kemudian yang kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, kemudian Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihimussalam. Ini menunjukkan kedudukan Rasulullah SAW di atas semua para nabi-nabi tersebut. Ya, poin yang berikutnya, kisah Isra wal Mi'raj menunjukkan akan kedudukan syariat salat. Bahwasanya Allah mengutamakan salat dibanding semua syariat yang ada, sebagaimana di sini Allah tidaklah menurunkan syariat kecuali Nabi ada di atas muka bumi, kecuali syariat salat Allah naikkan ke atas langit. Ini menunjukkan ditinggikannya derajat salat dibandingkan syariat yang lain, dan itu sudah jelas bahwasanya salat merupakan rukun Islam yang kedua. Kemudian yang berikutnya, kata para ulama, bahwasanya kisah Isra wal Mi'raj menunjukkan akan wajibnya mengimani
adanya surga dan neraka sekarang ini. Atau kalau kita ungkapkan akidah Ahlussunnah yang mengatakan surga dan neraka sudah ada. Berlainan dengan akidah kelompok Al-Mu'tazilah yang mengatakan surga dan neraka itu belum ada sekarang. Rasul Allah tunjukkan surga dan neraka dalam hadis Isra wal Mi'raj. Itu menunjukkan surga dan neraka maujudatani al-an makhluqatan. Ada berapa semuanya? Nah, ada 9. Kemudian yang terakhir, meskipun bukan yang paling akhir, masih banyak ya, menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW yang meringankan sholat 50 kali menjadi 5 kali. Baik, itu beberapa faedah atau 10 faedah dari kisah Isra wal Mi'raj. Kemudian Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala melanjutkan bab itu dengan masalah yang masih berkaitan erat dengan Isra wal Mi'raj, cuma agak dipisahkan, yaitu ru'yatul Rasul Rabbahu Lailatul Isra, tentang masalah apakah Nabi Muhammad melihat Allah ketika Isra dan Mi'raj. Kalau penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi condong kepada pendapat yang mengatakan ya betul Rasul melihat Allah pada waktu Isra wal Mi'raj. Ini yang sudah kita pernah sampaikan. Ini adalah permasalahan furu'ul akidah, cabang akidah. Ya, sudah kita sampaikan berulang kali. Dalam masalah akidah itu ada masalah usul akidah, ada furu' akidah. Landasan akidah, ada cabang akidah. Apa bedanya? Kalau masalah usul akidah secara global, secara umum tidak ada khilaf antara ahli sunnah wal jamaah, atau di antara ulama ahli sunnah atau di antara ulama as-salaf. Mereka satu kesatuan dalam usulu al-akidah. Kemudian perbedaan yang kedua, jadi otomatis kalau furu' ada apa? Khilaf. Ya, seperti dalam masalah ini. Adapun perbedaan yang kedua, kalau orang itu menyimpang dari usul ahli sunnah atau dari usul akidah, orang itu keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Adapun yang furu' akidah, orang itu kalau menyelisihi jumhur ataupun tidak benar pendapatnya, tidak sampai keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Itu perbedaan yang sangat signifikan antara usul akidah dengan furu'ul akidah. Dan ini kita bisa ketahui lewat istiqra', yaitu banyak membaca, bukan banyak tidur. Ya. Baik, yang ngantuk bangun. Jadi sekali lagi, ini pembahasan masalah furu'ul akidah. Secara sederhana saja atau ringkasnya, kita bisa mengetahui ini furu' atau usul. Itu misalnya masalah apakah Rasul melihat Allah di Isra Mi'raj, itu usul atau furu'. Kita lihat bagaimana para ulama bersikap dalam masalah orang-orang yang menyelisihi. Ya, kalau dalam masalah furu' tidak ada mentabdi'. Ya, beda dengan masalah apakah orang-orang beriman di surga melihat Allah ataukah tidak. Kalau ada yang menyelisih pendapat orang yang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat, dikatakan dia ahli bid'ah. Kelompok Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah mengingkari orang-orang beriman melihat Allah pada hari kiamat. Kemudian kalau mungkin mau dibedakan lagi, perbedaannya kalau usul akidah ini nususnya, nas-nasnya sangat terang benderang, ya. Tidak istilahnya ada takwil-takwil lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita baca ucapan Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu azza wa jalla.
bahwasanya Rasul SAW melihat Rabb-nya di waktu Isra wal Mi'raj. Berdasarkan firman Allah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan Rasul melihatnya pada lain kali inda sidratil muntaha, di samping sidratil muntaha. Ini sebetulnya celah bagi pendapat lain untuk membantah penulis bahwasanya dalil yang dibawakan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi tidak tepat, karena di situ kata-kata Rasul melihatnya, ra'ahu, itu melihat malaikat Jibril, bukan melihat Allah. Itu sekali lagi namanya perbedaan pendapat. Yang ini sekali lagi masalah furu'ul akidah, tidak saling dibid'ahkan yang menyelisihi. Namun tetap kita ambil yang rajih, yang benar. Nanti akan disampaikan ini pendapat yang tidak benar, karena tafsir yang benar tentang walaqad ra'ah, Rasul melihatnya pada lain kali, itu malaikat Jibril. Yang kedua, kata-kata nazatan ukhra, berarti Rasul pernah melihat sebelumnya. Ini menunjukkan Rasul melihat Jibril, karena Rasul melihat Jibril berapa kali? 2 kali. Kalau dikatakan melihat Allah, kapan sebelumnya? Ini sekali lagi istidlal ulama untuk membantah pendapat yang pertama ini. Kemudian Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan dalil lagi, sebagaimana biasanya beliau membawakan riwayat. Kalau tadi ayat, sekarang hadis Rasulullah SAW. Poin yang ke-60, qala al-Imam Ahmad fima rawaina anhu. Imam Ahmad berkata, kami meriwayatkan dari beliau, anna Nabi SAW ra'a Rabba azza wa jalla, bahwasanya Nabi melihat Rabb-nya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, fa inna ma'thurun anin Nabi SAW. Kata Imam Ahmad, dan itu diriwayatkan dari Rasulullah SAW, sahih. Rawahu Qatadah, diriwayatkan Imam Al-Qatadah, Ikrimah an Ibn Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa rawahu Al-Hakam Ibnu Aban an Ikrimah an Ibn Abbas, wa rawahu Ali bin Zaid an Yusuf bin Miram an Ibn Abbas. Wal hadis ala dhahiri, hadisnya sesuai dengan dhahirnya, kama ja'ani Nabi SAW. Dan ini dibawakan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau Ushulus Sunnah. Ini dalil yang kedua yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dibantah oleh pendapat yang lain, oleh ulama yang berbeda pendapat dengan penulis, bahwasanya Abdullah bin Abbas memang pernah mengatakan ra'a an-nabiyyu rabbahu. Nabi Muhammad melihat Rabb-nya. Cuma di situ ada riwayat lain. Kalau riwayat yang pertama ini dari Ibnu Abbas secara mutlak. Riwayat yang kedua ada ikatan, ra'a rabbahu bifuadihi. Rasul melihat Rabb-nya dengan hatinya atau dengan mata hatinya. Dengan mata hati maksudnya al-ihsan, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulama yang tidak sependapat dengan penulis membantah dengan mengatakan riwayat Abdullah bin Abbas yang mutlak itu harus dibawa kepada yang muqayyad, yang terikat. Jadi Rasul itu melihat Allah dalam keadaan apa? Bifuadihi, dengan mata hati beliau, bukan dengan mata kepala Rasul. Maka ini menunjukkan kebenaran ucapan pendapat yang kedua, Rasul tidak melihat Allah dengan mata kepala beliau, seperti yang telah diterangkan oleh Rasul sendiri dalam hadis Sahih Muslim ketika ditanya oleh Abu Dzar, har ra'aita rabbak, apakah engkau ya Rasul melihat Rabbmu pada waktu Isra wal Mi'raj? Rasul mengatakan, nurun anna arah, ada cahaya yang menghalangiku untuk melihat Allah. Di situ menunjukkan pendapat yang benar, pendapat yang kedua,
Rasul tidak melihat Allah dengan mata kepala beliau, tapi Rasul melihat dengan mata hati beliau. Karena Rasul sudah sangat dekat dengan Allah, baik secara istilahnya jasmani maupun rohani. Jasmaninya dekat dengan arsy Allah, dan hatinya Rasul juga sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi ana tanya, penulis Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi berpendapat apa? Rasul melihat Allah di waktu Isra wal Mi'raj. Benar atau tidak pendapat ini? Benar atau tidak? Kalau ngomong benar, anak tanya dalilnya. Kalau ngomong keliru ya sudah cukup. Kita katakan ini khilaf ijtihadi, ya. Adapun yang benar, Rasul tidak melihat Allah pada waktu Isra wal Mi'raj, sebagaimana ucap Rasul sendiri ketika ditanya oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Adapun ucapan Imam Ahmad ini juga sama dengan ucapan Abdullah bin Abbas, karena Imam Ahmad punya pendapat seperti pendapat penulis berdasarkan riwayat dari siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka Imam Ahmad juga punya dua riwayat. Pertama mengatakan Rasul melihat Allah, titik, ya. Di situ secara mutlak melihat dengan apa? Mata kepala atau dengan mata hati? Ya. Riwayat yang kedua sama dengan Ibn Abbas, melihat Allah dengan mata hati beliau. Maka secara kaidah asal yang mutlak dibawa kepada yang apa? Muqayyad, yang terikat. Wal hadits ala dhahirihi kama ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, wal kalam fihi bid'atun. Sedangkan kita intinya berbicara tentang masalah akidah, masalah prinsip-prinsip ahli sunnah, tidak boleh sembarangan, karena itu akan mengarah kepada apa? Kebid'ahan. Ini sekali lagi ucapan beliau juga ini harus diperinci, wal kalam fihi bid'ah. Berbicara dalam masalah ini adalah bid'ah. Maksudnya kalau kita berbicara tanpa ilmu dalam masalah akidah, ini bisa apa? Bid'ah. Atau kita menentang, mendebat nas, maka itu bisa apa? Bid'ah, atau itulah bid'ah. Walakin nu'min bihi kama ja'a ala dhahirihi. Kita mengimani sesuai dengan zahirnya. Wala nunadir fi ahada. Kita gak boleh mendebat seorang pun dalam hal-hal yang memang sudah jelas nasnya. Adapun di sini masih ada celah untuk apa? Diperdebatkan, untuk diluruskan. Ya, karena sekali lagi hayat tadi tidak menunjukkan Rasul melihat Allah, namun melihat siapa? Jibril. Ya. Kemudian juga hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Makanya pendapat yang kedua tadi, di samping berdalil dengan hadis Rasul, mereka juga membawakan ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan, man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu bi ainihi faqad kadzaba. Barang siapa yang mengatakan atau meyakini Nabi Muhammad melihat Allah, yaitu di waktu Isra Mi'raj dengan mata kepala beliau, maka dia telah berdusta. Ini yang benar. Di sini dibawakan footnote-nya panjang lebar oleh pentahqiq, ya. Namun sudah kita ringkas tadi, kalau kita baca panjang lebar sekali ini, namun sekali lagi sudah kita alhamdulillah ringkas tadi, bahwasanya pendapat yang benar menunjukkan Rasul tidak melihat Allah di waktu Mi'raj. Kemudian dibawakan riwayat lagi, poin 61 halaman 162, warawa an Ikrimata an Ibni Abbasin qala innallaha azza wa jalla istafa Ibrahim bil khulla wastafa Musa bil kalam wastafa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bir ru'yati
Imam Ahmad meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibn Abbas, beliau berkata, sesungguhnya Allah mengutamakan Nabi Ibrahim bil khullah, dengan menjadikannya sebagai kekasihnya. Wastafa Musa bil kalam, Allah memuliakan Nabi Musa dengan al-kalam. Wastafa Muhammad SAW bil ru'yah, dan Allah mengutamakan, memilih Nabi Muhammad dengan ru'yah, melihat Allah. Namun ini perlu penjelasan yang lebih rinci lagi, bahwasanya tidak benar kalau hanya Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah. Kekasih Allah ada berapa di atas muka bumi ini? Ada dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sudah dijelaskan pada kajian yang mungkin di tempat lain, tidak benar kalau Rasul hanya digelari, dibatasi dengan gelar Habibullah. Karena Rasul lebih dari Habibullah. Rasul juga Khalilullah. Dalam segi bahasa Arab, Khalilullah itu lebih di atas daripada Habibullah. Kalau bisa dikatakan ini VIP, ini VVIP. Ya. Tidak benar kalau Rasul hanya dicukupkan dengan gelar Habibullah. Karena Rasul juga apa? Khalilullah. Sebagaimana dalam hadis, "Lau kuntu muttakhidan ala wajhil ardi khalilan latakhatu Abu Bakar khalila." Kalau aku dibolehkan menjadikan kekasih di atas muka bumi ini, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Walakin ittakhadani Allah khalilan. Namun Allah telah menjadikanku sebagai kekasihnya. Jadi kekasih Allah Khalilullah ada dua, Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memilih Nabi Musa dengan al-kalam. Itu pun perlu perincian. Yang diajak bicara dengan Nabi Musa, diajak bicara oleh Allah bukan Nabi Musa saja. Bahkan juga kita sampaikan tadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapan Ibn Abbas, Allah memilih Nabi Muhammad dengan ru'ya, di sini secara global beliau mengatakan secara mutlak, namun melihat dengan apa? Paham ya? Dalam riwayat beliau mengatakan bifuadihi, dengan mata hatinya atau dengan hati beliau. Ini tidak ada penjelasan yang terang dari Ibn Abbas, beliau melihat dengan mata kepala beliau sendiri. Kemudian poin yang ke-62, dalil Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi tentang Rasul melihat Allah di waktu Isra Mi'raj. Warawa an Ibni Abbas, masih dari Ibn Abbas. Qala ra'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbahu marratain. Kata Ibn Abbas, Nabi Muhammad melihat Rabb-nya 2 kali. Ya. Ini juga sekali lagi perlu penjelasan lebih lanjut, bahwasanya yang benar Rasul melihat malaikat Jibril 2 kali. Adapun melihat Allah itu tidak benar, sekali lagi karena Rasul telah mengatakan nurun anna arah. Kemudian poin yang ke-63, warawa atau ruya an Ahmad rahimallah annahu qila lahu bima tujibu an qauli Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Imam Ahmad, engkau berpendapat Rasul melihat Allah di waktu Isra wal Mi'raj. Namun bagaimana engkau menjawab ucapan Aisyah yang mengatakan man za'ama anna Muhammadan qad ra'a rabbahu fa azza wa jalla faqad kadzab? Barang siapa yang mengaku meyakini Muhammad melihat Allah pada waktu di Isra wal Mi'raj, maka dia telah berdusta. Maka Imam Ahmad menjawab biqaulin Nabi, aku akan menjawab dengan sabda Rasul, ra'aitu rabbi azza wa jalla. Rasul mengatakan aku melihat Rabbku azza wa jalla. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya juga dalam syarahnya Syekh Abdul Razak, Rasul pernah mengatakan ra'aitu rabbi azza wa jalla fi ahsani surah. Aku melihat Rabbku dalam keadaan yang paling indah, yang paling bagus. Itu kata para ulama fil manam. Ya, ini kisahnya beda waktu dengan Isra wal Mi'raj.
Disitulah kata para ulama, Rasul pernah melihat Allah, cuma dalam keadaan bermimpi. Dalam Sunan Tirmidzi hadisnya, Rasul mengatakan setelah bangun tidur, dalam panjang redaksi hadisnya, setelah Rasul bangun tidur, Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Aku melihat Rabbku dalam keadaan yang paling indah. Itu Rasul apa? Dalam keadaan bermimpi. Karena Rasul sendiri juga pernah bersabda, lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Ini menunjukkan tidak ada seorang pun yang melihat Allah pada waktu di dunia dalam keadaan terjaga. Adapun dalam keadaan bermimpi, iya, Rasul pernah melihatnya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi hujah atau dalil penulis ini semuanya terbantahkan oleh ulama yang berpendapat kedua, yaitu bahwasanya Rasul tidak melihat Allah pada waktu Isra Mi'raj dalam keadaan terjaga ataupun dengan mata beliau atau mata kepala beliau. Kemudian dalil berikutnya, wa fi hadis Syarik bin Abdullah ibni Abi Nimr an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis Syarik bin Abdullah bin Abi Nimr dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, faraja'tu ila rabbi wa huwa fi makanihi. Ini masalah Rasul minta diringankan kewajiban salat yang 50 kali itu. Aku pun kembali kepada Rabbku dan dia ada di tempatnya. Wal hadis bitulihi mukharrajun fi sahihain. Dan hadis ini panjang lebarnya ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Wal munkir li hadhihi lafdha radun 'alallahi wa rasulihi. Orang yang mengingkari lafaz hadis yang ada dalam kisah Isra wal Mi'raj, maka dia adalah orang-orang yang membantah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, penulis di sini lebih condong kepada pendapat yang mengatakan Rasul melihat Allah di waktu Isra Mi'raj, ya. Ini pendapat beliau. Dan ada poin penting dalam hal ini, yaitu bagaimana, meskipun ya kita anggap itu keliru, namun ini pelajaran bagi kita bagaimana para ulama itu mereka tidaklah berpendapat kecuali dengan dalil, ya. Dengan apa? Dalil. Itu yang paling utama. Manhaj mereka seperti yang dari awal kitab, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi tidak berkata, tidak berakidah kecuali dengan dalil. Qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun kalau memang keliru dikatakan keliru oleh para ulama yang lainnya. Namun ini poin pentingnya. Maka kita ambil poin penting ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan misalnya nge-share kecuali yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Dan juga jangan pernah nulis yang hanya dari rekayasa akal kita, ya. Baru keluar dari bilik termenung, kemudian langsung apa? Nulis, langsung di-share, ya. Parkir di jalan, nulis, di-share. Masya Allah. Kala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kala ulama as-salaf. Ini sekali lagi harus betul-betul kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita, pelajaran dalam hidup kita. Dahulu ulama demikian, tidaklah menulis, tidaklah mereka berkata kecuali dengan ad-dalil, ya. Jangan asbun atau jangan askom, ya, asal komentar tanpa ilmu, tanpa ad-dalil. Kurang berapa? Bismillah. Jamnya, ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan karena pembahasan berikutnya masalah
asy-syafa'ah. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.